Untuk sahabat silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini sekarang sudah jam 12 malam waktu Indonesia. Ini mungkin sahabat melihat saya memegang kris. Di sini ada kris kecil 2 dan di sini ada kris yang besar. Untuk suara gimana sahabat, jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, di sini juga saya mau membahas tentang kris yang saat ini memang lagi viral-viralnya. Ada pengobatan yang menggunakan kris. Apakah itu benar adanya kris yang bisa digunakan untuk pengobatan? Konon katanya kalau ada orang yang datang ke dukun, ada kris yang digunakan untuk pengobatan. Kembali lagi sahabat ya. Kalau memang dari kalangan dukun ya, biasanya memang mereka percaya dengan jimat ya. Kalau bagi mereka jimat itu ya adalah pusaka bagi mereka. Yang saya maksud adalah dukun yang bermain di dunia gaib ya, yang tentang membahas gaib. Berarti bukan dukun urut atau dukun bayi ya, selain itu. Intinya ya, kalau sudah orang yang meyakini bahwa keris ini memiliki kesaktian yang memang sifatnya untuk dijadikan sebagai jimat untuk pengobatan, maka itu adalah perbuatan yang saya katakan adalah perbuatan yang salah. Karena keris ini ya, keris ini sebenarnya adalah benda bisa dikatakan seperti pusaka ya. Pusaka itu benda-benda yang memang harus diberikan. Nah, jadi kalau memang ada orang yang saat ini masih melakukan pengobatan menggunakan ya, masih menggunakan, itu perlu dipertanyakan. Nah, kemarin ada yang lagi viral-viralnya keris petir, keris yang bisa untuk dilakukan pengobatan. Nah, itu mungkin kalau saya untuk saya simpulkan bahwa mereka yang menggunakan pengobatan menggunakan keris petir itu adalah mereka yang saja. Kalau memang terjadi di alam nyata, maka itu adalah penipuan ya. Karena kita khususnya umat muslim, pengobatan dengan metode ruqyah, membacakan ayat-ayat ruqyah, membacakan ayat-ayat yang mengandung unsur pengobatan ya. Situlah sahabat. Dan saat ini saya juga membahas tentang perseteruan sulap merah dan Gus Samsudin, saat ini belum selesai juga ya. Ya mungkin untuk saat ini mereka saling membawa ke pihak hukum dengan tujuan untuk apa?
Ya, tujuan mereka ingin saling siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal tidak perlu seperti saling melapor seperti itu ya. Cukup bertemu dan pembuktian. Kalau memang dari pihak Gus Samsudin itu memang itu konon katanya dia tidak terima dibongkar cara pengobatan yang dikatakan settingan, ya tinggal jelaskan saja ke publik. Masyarakat ini menunggu video yang memang dalam hal itu, kalau memang video itu benar-benar adalah sebuah konten, maka dijelaskan ke masyarakat. Karena masyarakat saat ini sedang fokusnya adalah itu adalah penipuan dan itu adalah kerjaan dukun. Nah, seharusnya dari Gus Samsudin memberikan klarifikasi yang jelas, buat video menerangkan bahwa itu adalah sebuah konten. Apa yang dilihat tentang pengobatan itu adalah itu sebagai film atau konten. Dan kalau tidak ada penjelasan, maka masyarakat itu akan berfokus bahwa itu adalah penipuan kalau memang terjadi di alam nyata. Karena pengobatan yang menggunakan keris petir ya, ataupun dengan metode kelapa, dengan menarik-narik benda gaib dari badan ini muncul nyata. Nah, itu saya katakan real adalah hanya sebatas film. Dan juga untuk pesulap merah, seharusnya kalau memang ingin menggerbek yang memang sifatnya ingin membongkar, ya langsung saja real. Adakan pertemuan lagi yang memang itu direncanakan harus berjalan gitu. Jadi jangan mudah mundur, tetap maju kalau memang untuk kebenaran. Karena kita juga bukan main di dunia konten kreator saja, tapi di alam nyatanya ada pertanggungjawaban juga. Jadi mendatangi dengan tujuan untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan, bukan saling tantangan yang memang siapa yang benar siapa yang salah. Kalau sudah mencari siapa yang benar siapa yang salah, artinya tujuannya itu udah belok ya. Kalau memang untuk tujuannya meluruskan umat, mencerdaskan masyarakat, kalau tujuannya untuk meluruskan umat, mencerdaskan masyarakat, maka caranya adalah dengan melakukan yang sifatnya jangan setengah-setengah, hanya sebatas membahas, membongkar, membahas, membongkar. Harus ada ujungnya. Kalau seperti ini kan mungkin yang ada malah saling melapor. Nanti melapor, yang satu melapor pencemaran nama baik, yang satu lagi melapor adanya tindakan kekerasan. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan tujuan. Kalau dari pihak Gus Samsudin melapor dengan mengatasnamakan pesulap merah telah mencemarkan nama baiknya, ya pesulap merah itu kan dia hanya membongkar bahwa trik yang dia tunjukkan di videonya tentang kelapa, tentang keris petir, tentang pengobatan yang paku itu adalah settingan. Dan kalau memang dikatakan settingan, kalau real settingan, dan kalau Gus Samsudin dari pihak Gus Samsudin itu memang real itu adalah asli, maka tinggal lakukanlah pembuktian.
Dan kalau memang itu adalah settingan, maka tinggal membuat video klarifikasi bahwa video-video itu adalah settingan. Jadi masyarakat ini tidak bingung, ya. Jadi masyarakat ini tidak bingung, oh siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kalau malah yang ujung-ujungnya saling melapor, yang ada malah justru urusan nggak selesai. Si Marcel dengan tuduhan mencemarkan nama baik. Nah, kalau si Marcel itu mencemarkan nama baik gimana? Nah, harus diklarifikasi lagi. Jangan hanya cuma sekedar melapor. Kalau memang dikatakan si Marcel ini mengatakan Gus Samsudin penipu, penipunya dalam hal apa? Nah, nanti dijelaskan lagi. Gitu. Oke sahabat, mungkin malam ini tepatnya saya sedang membahas tentang yang lagi-lagi viral-viralnya ini. Ya mungkin dari sahabat kalau ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar. Orang pasang susu pakai media tat dimasukkan dalam anggota tubuh, apa ini trik juga? Nah, pasang susu yang pakai media itu kebanyakan kalau datangnya ke dukun, ya, ke paranormal, itu rata-rata ya memang trik juga, ya. Trik, kebanyakan trik itu artinya penipuan, karena dalam ada dioleskan seperti ini nanti dia akan semakin mencair, semakin itu seperti apa ya, seperti benda kecil, seperti permata, tapi itu bukan permata asli, itu hanya benda-benda yang digunakan para dukun untuk menipu. Nanti yang benda itu biasanya seperti berlian bentuknya, ada yang seperti emas, ya. Nanti ketika kena air, ya biasanya kulit manusia ini kan ada kayak keringat-keringat seperti itu, diusapkan di bagian dahinya, bagian keningnya, diusapkan gini, nanti tiba-tiba dia menghilang. Itu sebenarnya bukan menghilang, memang dia mencair, ya, kalau kena benda cair. Itu trik perdukunan. Pokoknya intinya gini sahabat, ya, kalau memang sesuatu hal-hal yang memang sudah tidak masuk di akal, ya, seperti itu, dan melanggar dari syariat Islam, itu sudah termasuk perbuatan-perbuatan dukun-dukun yang memang kerjaannya ini adalah menipu. Muhammad Yasin, Ustadz yang bisa nyalakan api itu benar atau settingan? Nah, kalau yang di YouTube itu kebanyakan rata-rata settingan, karena memang ada benda zat kimia yang memang bendanya itu, ya, cairannya kalau memang disatukan dia akan terbakar. Contohnya, ya, kenapa kok rata-rata orang yang melakukan kayak seperti membakar benda, ya, seperti tisu, ya, tisu dimasukkan dalam piring lalu seperti ini bisa terbakar. Itu sebenarnya tisu itu adalah benda yang mudah terbakar. Nah, jadi di piringnya itu ada cairan, ya, lalu di tisunya juga ditaruh cairan juga. Nah, jadi cairan itu ketika disatukan, ada yang serbuk, ada juga yang berbentuk cairan. Kalau disatukan dia maka akan mengeluarkan percikan api. Nah, kalau seandainya ada tisunya, maka tisunya itu akan mudah terbakar. Tisu itu kan benda yang mudah terbakar. Nah, itu adalah sebenarnya yang dia mainkan itu untuk permainan hiburan, untuk permainan sulap, gitu sahabat, ya. Itu kalau memang ada yang mengatakan real, ada yang mengatakan nyata, yaitu memang orangnya itu sedang menghibur, ya, lewat video ini. Kalau dia mengatakan real di dunia nyata, maka dia adalah penipu.
Saya katakan dia penipuan. Gondrong drong, kenapa tidak bisa menempuh jalan damai? Nah, ini yang saya maksud sahabat ya. Seharusnya itu jalan damainya itu bukan saling melapor. Kalau melapor itu kan sudah menunjukkan ya, si A melapor, si B melapor. Jadi kayak kesannya ini adanya keributan yang memang seharusnya nggak diributkan. Cukup diklarifikasi saja ya. Cukup diklarifikasi saja. Kalau memang video itu settingan, maka katakan settingan di dalam YouTube-nya ya. Dan itu tidak mengkaitkan masyarakat. Nah, jadi masyarakat yang datang itu tidak menagih bahwa itu adalah asli. Nanti yang khawatir ketika pengobatan dilakukan secara seperti itu, contohnya ya, sumpama ini ada kris. Nanti kalau kita melakukan pengobatan, tiba-tiba kita tarik krisnya keluar ya dari badan. Nanti yang kasihannya itu pasien nanti mengatakan, waduh saya ini kena santet, siapa yang menyantet saya? Nah, akhirnya ketika dia tidak mendapatkan jawaban siapa yang menyantet, maka pikirannya ini akan berjalan, oh saya punya musuh si A, saya punya dendam dengan si B, sepertinya si A ini kurang suka dengan saya. Nah, akhirnya apa? Muncullah fitnah. Padahal itu bukan santet, tapi penyakit derita psikologi ya, atau tentang pikiran-pikiran negatif bisa juga. Tapi nanti mengarahnya ke fitnah, lebih bahaya lagi. Memang seharusnya sama spiritual memang harus bersatu, ya benar ya. Seharusnya kita bersatu, tapi dalam kebenaran, dalam kebaikan. Karena yang namanya konten ini harus dipertanggungjawabkan apa yang kita buat. Kalau di dalam dunia YouTube ini kita bisa melakukan pengobatan, maka di alam nyatanya pun ya harus ada pembuktian, begitu ya. Dan pembuktiannya secara apa ya? Secara realnya. Dalam arti real itu ya memang pengobatannya benar gitu loh. Kalau memang ada hal tipu-tipu, ya itu sudah mengarah ke tindakan pidana. Selain pidana juga ya dosa juga hukumnya. Kalau main video di dalam konten, menjadi seorang jagoan, menjadi orang sakti di dalam konten, itu sah-sah saja. Kenapa? Ya memang itu hanya sebatas hiburan dan edukasi. Tapi kalau di alam nyatanya ya sesuai dengan apa adanya saja, itu sahabat. Ukun Juanda, betul Ustadz, pesulap merah minta pembuktian kenapa dilaporkan tidak masuk akal. Nah, sebenarnya pesulap merah ini dia memintanya itu tidak banyak ya. Memintanya tidak aneh-aneh. Dia hanya membahas tentang video yang kelapa yang di dalamnya ada jarum, ada beling, terus ada ya benda-benda lainnya, lalu ada keris petir juga, terus ada benda-benda yang kalau pembersihan rumah itu muncul keris, kalau ngobatin di badan itu keluar keris. Nah, sebenarnya pesulap merah itu hanya ingin pembuktian saja, itu asli atau tidak. Nah, sebenarnya jawabannya cuma dua, asli atau tidak. Nah, seandainya ini asli, maka pesulap merah ini ingin melihat secara langsung ya, melihat secara langsung. Kalau memang kebenaran asli itu harus dinyatakan real gitu. Nah, tapi kalau memang itu settingan, memang itu hanya sekedar konten ya, maka harus dijelaskan juga ya, dijelaskan pesulap merah bahwa itu hanya sebatas konten. Si pasien yang saya obati itu bukan pasien asli, tapi itu adalah orang bayaran. Dan juga saya gunakan itu adalah benda-benda yang untuk bermain sulap. Kenapa kok Anda membuat video seperti itu? Saya hanya sebatas film saja, buat hiburan saja. Nah, tapi kalau di alam nyatanya di padepokan hanya melayani ruqyah, pengajaran tentang pengajian, atau
yang positif-positif. Nah, gitu. Nanti di alam nyatanya juga pun sama gitu loh. Menjelaskan ke pasien juga bahwa apa yang ditayangkan di video itu adalah bisa dikatakan itu hanya sebatas settingan gitu ya. Jadi masyarakat juga nggak berpikiran bahwa itu adalah asli. Yang kasihan itu kan masyarakat awam yang tidak paham dan mereka menganggap itu pengobatan asli. Akhirnya tindakan-tindakan seperti itu menjadilah suatu keyakinan yang diterima oleh masyarakat bahwa itu adalah asli. Nah, akhirnya mereka tertipulah dengan adanya video. Makanya tujuan pesulap merah itu dia hanya ingin mengklarifikasi saja, pembuktian bahwa itu kalau asli bilang asli, kalau tidak bilang tidak. Dan kalau asli itu tolong ditunjukkan. Dan mungkin di pernyataan di videonya itu kalau memang asli dia ingin melihat secara nyata. Kalau memang asli ilmunya maka dia siap tutup channel dan dia juga siap belajar untuk berapapun maharnya. Dan apabila itu settingan dan apabila itu video tidak benar, maka si pesulap merah itu hanya meminta untuk Bu Samsudin itu mengklarifikasi, menjelaskan ke masyarakat bahwa itu hanyalah konten, hanyalah settingan. Nah, sebenarnya sudah selesai seperti itu ya. Seperti itu sebenarnya sudah selesai, nggak perlu panjang lebar, nggak ada yang namanya keributan, ada yang namanya tindak kekerasan, ada namanya yang saling melapor, pesulap merah melapor adanya tindakan kekerasan, si dari pihak Gus Samsudin melapor juga adanya pencemaran nama baik. Nah, jadi kita ini yang melihat ini kayaknya kok sesuatu hal yang sepele yang seharusnya tinggal diklarifikasi aja selesai, kenapa harus dipanjang lebar seperti ini? Nah, nanti kan ini mengaitkan banyak spiritual juga ya, mengaitkan banyak spiritual juga, karena yang namanya pengobatan itu banyak alternatifnya itu. Ini yang kita berantas ini sebenarnya pengobatan yang memang melakukan penipuan, satu ya. Yang kedua, tindakan-tindakan yang di luar dari syariat Islam. Contohnya ketika ada seorang perempuan yang berobat ke paranormal, lalu bajunya dibuka, dimandikan, dipegang-pegang. Nah, itu sudah salah satu tindakan-tindakan yang di luar syariat Islam, melanggar syariat Islam. Tuh, ya. Yang memang harus diberantas. Yang kedua, adanya tindakan perdukunan yang melakukan penipuan-penipuan. Salah satunya adalah tindakan menggandakan uang gaib, menarik benda-benda di badan yang konon katanya di situ ada namanya keris, ada namanya paku, ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami juga ya. Oke, kalau tujuannya baik untuk si pasien, agar pasien itu sembuh, agar pasien itu sehat. Tetapi kalau dibuat konten dan itu akan menjadi panjang urusannya. Kenapa? Karena yang menonton itu bukan dari masyarakat yang paham aja, tapi ada orang-orang awam juga yang memang dia tidak paham, akhirnya meyakini bahwa itu adalah asli. Dan keaslian itulah membuat mereka menjadi rasa takut dengan yang namanya santet, ya. Padahal video dibuat tujuannya untuk hiburan, tapi justru malah mengarah keburukan, berefek keburukan untuk masyarakat. Suaranya gimana, sahabat? Suaranya gimana, sahabat? Jelas ya suaranya ya? Jelas ya suaranya ya? Oke sahabat ya, suaranya jelas. Tadi kalau suaranya hilang itu karena sinyalnya. Kalau di padepokan saya pengobatannya hanya dengan metode ruqyah, hipnoterapi, dan juga terapi saraf ya. Cuman hanya itu saja. Dan saya juga di padepokan menyediakan madu ya. Ini ada madu ruqyah, ada minyak kasturi. Nah, Ustadz, kalau saya pakai minyak kasturi apakah hukumnya ini sesat? Ya, ini kalau saya bilang bukan sesat sahabat ya, ini sunnah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak sholat, hendak ibadah, beliau memakai parfum kasturi.
ini non alkohol ya. Kenapa kok kasturi yang dipilih? Karena bau kasturi ini, jin-jin itu sangat membenci bau minyak kasturi. Dan juga minyak kasturi ini juga sudah saya bacakan doa dengan ayat-ayat, dengan zikir-zikir tertentu yang insya Allah manfaatnya mungkin sahabat bisa langsung buktikan sendiri ya. Sahabat bisa langsung buktikan sendiri manfaatnya, bukan saya yang berbicara. Nanti kalau saya berbicara nanti dikira omong kosong. Tapi kalau sahabat sendiri yang membuktikan, ya insya Allah sahabat bisa sendiri yang merasakan khasiatnya. Jadi apapun yang saya lakukan ini, kalau untuk pembuktian ya silakan dibuktikan ya. Nah, kalau saya hanya memanfaatkan kekuatan doa, itu terkabul karena Allah, semua terjadi karena Allah, bukan karena kasturinya, bukan karena madunya ya, bukan karena madunya, bukan karena kasturinya. Dan saya juga menjual tasbih di padepokan, saya juga menjual sorban. Apa gunanya sorban dengan tasbih? Kalau ada yang bertanya, ini gunanya bukan buat jimat ya, boleh dikalungkan tapi bukan buat jimat, ini buat berzikir ya. Saya sarankan ini buat berzikir agar zikirnya bisa lebih khusyuk, bisa lebih istiqomah, tertanamlah suatu keyakinan dan juga kepercayaan. Nah, bahwa apa yang sahabat lakukan ini semakin rajin maka semakin membaik hidupnya. Rezeki semakin lancar, dijauhkan dari pengaruh sihir, dijauhkan dari gangguan-gangguan gaib lainnya ya, dan dijauhkan dari mimpi-mimpi buruk, dijauhkan dari segala keburukan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Apakah itu bisa terjadi? Sahabat bisa buktikan sendiri ya. Maka karena tasbihnya sahabatnya, ini tasbih ataupun dalam kekuatan apa-apa ya. Yang namanya doa itu kekuatan datang dari Allah. Ketika sahabat yakin maka sahabat doa, berarti artinya bukan semua ya. Keyakinan dari para sahabat semua, tidak membeli tasbih bukan dari pun ya, khasiatnya sahabat akan merasakan juga karena keyakinan tadi. Nah, cuma di padepokan saya menyediakan tasbih minyak kasturi. Kalau minyak kasturi ini minyak yang sudah didoakan. Atau sahabat ya memang ada terkena gangguan jin, sering kena gangguan jin, sering mimpi tempat rumah, tempat usaha kurang nyaman, sering diganggu orang, adanya sihir. Nah, sahabat bisa menggunakan ini, boleh dioles badan, boleh untuk sholat ibadah itu lebih bagus. Nanti kalau sahabat ada tempat usaha atau ruangan-ruangan yang menurut sahabat itu angker, sahabat bisa gunakan bisa gunakan kasturi. Kalau mau diteteskan ya, sahabat punya botol semprotan, nanti bisa diteteskan. Ini ada tutupnya ya. Sebentar sahabat ya, ini seperti jaringan yang kurang bagus. Nah, cukup ya.
Untuk suara gimana sahabat? Jelas ya? Untuk suara gimana sahabat? Ini memang ada gangguan jaringan sahabat kalau suaranya sering putus. Nah ini tadi ya, dilanjut dulu sahabat ya. Ini pernah ada pasien yang bertanya, Ustadz ini gimana kalau mau neteskan ke dalam botol yang berisi air buat semprotan? Ini kan ada tutupnya sahabat ya. Ya, ini kan tutupnya. Nah, tutupnya kan dibuka seperti ini. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini bisa ditarik aja pakai kuku. Tuh. Nah, ini bisa ditarik pakai kuku. Nah, ini bisa ditarik pakai kuku. Copot aja nih. Tuh ya. Tinggal diteteskan saja. Nah, itu sahabat caranya ya. Ataupun bisa dioleskan seperti ini. Lalu digunakan di badan baju ya. Nah, ini wangian kasturi nomor 1. Insyaallah untuk manfaatnya bisa sahabat buktikan sendiri, seperti madu ruqyah untuk pengobatan medis maupun non medis, dan juga untuk sahabat bisa juga merasakan untuk khasiatnya sendiri. Madu yang sudah didoakan dan dibacakan ayat-ayat ruqyah atau ayat-ayat khusus. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mau pesan, nah untuk sahabat-sahabat yang mau pesan bisa langsung hubungi ke nomor admin ya. Nomor admin sudah tercantum di YouTube dan rekeningnya atas nama Muhammad Nasihin. Jadi kalau sahabat menemukan ada orang memposting menjual-jual benda ataupun menawarkan kalau nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat jangan ditransfer. Itu artinya penipuan. Nomor rekeningnya bukan atas nama Muhammad Nasihin, sahabat. Ini putus-putus ya sahabat. Jaringannya agak error ini. Gimana sahabat, kurang jelas ya gambarnya ya, atau suaranya putus-putus? Gimana sahabat, kurang jelas ya gambarnya ya, atau suaranya putus-putus? Gimana sahabat, kurang jelas ya gambarnya ya, atau suaranya putus-putus? Gimana sahabat, kurang jelas ya gambarnya ya.
Sekarang sudah oke ya. Sekarang sudah oke ya. Nah ya, ini ada yang komentar juga, hati-hatiin nomor rekeningnya, sahabat cek juga sesuai dengan nama enggak gitu ya, kalau mentransfer uang. Kalau mentransfer uang, sahabat bisa cek juga. Sahabat, gimana suara dan gambar? Masih jelas atau gambarnya ngeblur atau gimana? Suaranya udah jelas, gambarnya gimana? Suaranya udah jelas, gambarnya gimana? Suaranya udah jelas, gambarnya gimana? Gambarnya oke. Nih. Nih, oke sahabat, semua pada komentar, coba komentar, kita mau bahas apa nih? Sudah jelas ya? Gimana, jelas sahabat? Kalau sudah jelas, kita lanjut lagi sesuai dengan pembahasannya, membahas tentang perseteruan ilmu merah dan Gus Samsudin, yang memang saat ini mereka mungkin nanti akhirnya ya tindak pidana juga ya, saling lapor melapor, yang mana laporannya diterima, yang mana laporannya diurus ke pihak hukum yang nantinya akan dinaikkan. Nah, kalau menurut saya hal seperti itu bukan hal yang bagus ya. Muncullah suatu keburukan di dunia spiritual kalau memang tidak ada klarifikasi. Kalau menurut saya bukan untuk berpihak ke siapapun, saya bukan berpihak ke Marcel, saya juga bukan berpihak ke Gus Samsudin, ya. Tapi di sini saya hanya menengahkan saja. Ya, sebenarnya dalam hal kayak gini cukup dengan klarifikasi, pertemuan dengan perdamaian, saling menjelaskan. Kalau memang settingan, mau bahwa katakanlah itu settingan. Kalau itu adalah film, bahwa katakanlah film, ya. Sesuatu hal kalau jujur-jujur saja nggak akan
ada keburukan kok ya. Rezeki sudah Allah jamin, segala sesuatu sudah Allah jamin ya. Jadi tidak usah takut nanti istilahnya ada suatu keburukan yang datang kalau itu orang tahu settingan. Nggak perlu ya. Yang namanya film, video YouTube untuk hiburan, edukasi memang rata-rata settingan, disetting semua, mulai dari orang-orangnya, mulai dari kameranya, semuanya ya, tinggal kitanya saja ya bagaimana cara membuat film itu sebagus mungkin. Tapi kalau di dalam dunia pengobatan, saya sarankan jangan pernah ada tindakan penipuan, satu. Yang kedua, jangan pernah ada namanya mentarif-tarifkan ya. Memang kalau secara jasa orang itu memakai jasa kita, tetapi kita ini kan hidup dalam ilmu agama yang bagaimana kita ini belajar untuk ikhlas, satu. Yang kedua, belajar untuk menolong sesama. Di luar situ sudah Allah jamin rezekinya. Nah, kalaupun ada yang memberikan dalam pengobatan, alhamdulillah itu menjadi barokah buat dia, menjadi barokah buat kita juga. Ya sahabatnya, memang seharusnya kita ini sesama konten kreator jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyudutkan, semuanya saling mendukung. Saling mendukung itu artinya dengan cara apapun ya. Misalkan dengan cara mengkritik, oke, sah-sah saja ya. Dengan cara baik, bagus. Tapi kalau sudah membuat video yang seolah-olah saya paling benar ya, balik nah, atau memang dia mencari. Ya, sahabat, pada komentar aja, nanti saya baca komentarnya. Ya, yang juga dari Sila Gambreng, tanya, Tat, selama ini apakah para dai, ustadz, kiai, ulama nggak tahu tentang Gus Samsudin? Kok setelah Marcel ke Blitar baru komen tuh para ulama nggak tahu, nggak berani? Sebenarnya para ulama sudah tahu ya, para kiai, para ulama, para ustadz, apa yang dilakukan Gus Samsudin, konten-kontennya itu dalam melakukan yang seperti kelapa, keris, menarik keris, beliau sudah pada tahu sahabat. Cuman kembali lagi ya, kita ini sebagai umat muslim khususnya, apalagi sebagai pendakwah ya, bukan haknya menghakimi seseorang, menghujat ataupun menuduh yang tidak-tidak, ataupun juga ya, kalaupun ingin menegur itu tidak dikonten secara langsung. Nah, kenapa Ustadz Kiai kok tidak angkat bicara sekarang pada angkat bicara? Sebenarnya ya para kiai itu sudah tahu, cuman beliau itu kan mengarahkan ya, mengarahkan yang baik-baik. Beliau mencontohkan bahwa tidak baik adanya keributan. Makanya beliau itu hanya sebatas mendoakan, mudah-mudahan orang yang saat ini melakukan perbuatan-perbuatan keburukan Allah ampuni dosanya, lalu Allah luruskan, Allah kirimkan hidayah, Allah kirimkan inayah sebagai pertolongan. Nah, jadi kiai rata-rata ya beliau mendoakan ya, bukan menghujat ataupun
menjatuhkan, tidak sahabat ya. Kiai yang ilmunya tinggi, beliau tidak menghujat, beliau tidak mendebat ya, beliau hanya sebatas mendoakan. Mudah-mudahan orang yang saat ini berbuat dosa, berbuat kesalahan, diampuni dosanya, Allah luruskan dari kesalahan-kesalahannya, segala keburukan Allah hilangkan dalam dirinya. Nah, kalau kiai kerjaannya berdoa dan mengajarkan ya, kiai itu berdoa yang baik-baik, walaupun orang itu kurang baik, Allah kiai doakan agar Allah ampuni. Kalau orang-orang yang kurang paham, kiai itu mengajarkan ya, mengajarkan agar orang itu paham. Bukan berarti ilmu digunakan untuk menyudutkan seseorang, untuk menjatuhkan seseorang, untuk menghakimi seseorang, tidak sahabat ya. Makanya kiai itu jarang adanya perdebatan ya, bahkan tidak ada ya, tidak ada perdebatan, kecuali memang itu perkara-perkara ya, kecuali kiai atau ustadz angkat bicara kalau memang itu niatnya untuk meluruskan, untuk menjelaskan, itu saja ya, tidak menyudutkan siapapun. Nah, sekarang gambar jelas ya sahabat ya, tidak ngelek-ngelek lagi ya. Coba di sini yang nonton ini ada nggak dari pendukungnya Pesula Merah atau Gus Samsudin? Coba yang mana, coba bersuara semuanya. Di sini saya hanya menengahi saja ya, saya tidak berpihak kemana-mana. Coba sahabat pada komentar. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kopi hitam pahit, kalau videonya menyuguhkan tentang pengobatan santet dengan media telur dan kelapa seolah-olah benar, lalu ada yang meniru lalu membuka praktek pengobatan dan orang awam datang. Nah, sebenarnya kalau hal seperti ini disimpulkan, pertanyaan dari kopi hitam pahit ini kalau disimpulkan ya, jadi video dibuat itu untuk memancing agar pasien datang. Nah, itu adalah tindakan penipuan juga ya. Kalau di dalam videonya tidak ada klarifikasi bahwa itu hanya sebatas konten, dan nanti juga dijelaskan ketika ada pasien yang datang bahwa apa yang dilihat itu adalah konten saja, bukan asli. Nah, itu seharusnya memang ada penjelasan sahabat ya. Kalau memang mau buat video seperti itu, dijelaskan bahwa ini hanya sebatas hiburan atau edukasi, dan ini video dibuat dengan tujuan agar masyarakat tahu tentang beginilah santet, beginilah ini ceritanya seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa, yang penting hanya sebatas menceritakan.
Tapi kalau sudah sampai pasien datang cuma gara-gara nonton video, ya itu perlu dipertanyakan juga ya. Tapi kalau memang pengobatan ilmunya benar nyata, ya pasien pun dilayani dengan hasil yang nyata juga. Itu. Kalau ilmunya nyata ya sah-sah saja membuka pengobatan. Tapi kalau ilmunya nggak nyata, membuka pengobatan ya itu maksudnya penipuan. Yang namanya pengobatan itu harus punya keahlian ya, alternatif, berarti dia punya keahlian yang alternatif, yang tidak bisa ditangani oleh pihak medis. Jiswiti, Ustadz, kiriman madu dan kasturi setelah transfer kira-kira berapa hari bisa sampai? Nah, tergantung wilayah sahabat ya. Kalau misalkan wilayahnya di Pulau Jawa, di Jawa Barat, itu kiriman 2 hari sampai. Kalau di Jawa Tengah biasanya sampai 3 hari. Kalau di Jawa Timur biasanya bisa sampai 4 sampai 5 hari. Kalau di Kalimantan bisa 6 hari. Kalau di luar negeri biasanya kayak di Malaysia itu bisa 6 sampai 7 hari sampai pengirimannya ya, tergantung jarak ya, karena pengiriman dari wilayah Lampung. Kirim ke Singapura Ustadz, ya bisa ke Singapura ya. Kalau ke Singapura itu bisa sampai 8-9 hari lah pengirimannya. MB. Kalau ke Kerawang berapa hari? Kerawang itu mungkin kalau ke Kerawang cuma 2 hari sahabat ya. Masih Jawa Barat ya. Ke Bogor, ke Depok, ke Banten, ke Jakarta. Kalau ke Jabodetabek ini pengiriman 2 hari sampai pakai JNE. Apakah benar yang Gus Samsudin Jadab itu hanya penipuan dan semua pembohongan? Tidak semua pembohongan sahabat ya. Pembohongan tidak semua. Jadi yang settingan itu video yang keris petir ya, keris petir, yang kalau sahabat mungkin pernah nonton videonya, ditempelkan gini kayak di ujungnya keluar api. Nah itu bukan keris petir ya, keris yang ada listriknya, jadi ada tombol pencetan. Terus kalau yang kelapa itu juga hanya sebatas permainan sulap ya. Ya mungkin kalau Gus Samsudin menjelaskan seperti itu mungkin masyarakat akan paham. Tapi kalau untuk pengobatan ruqyah yang di padepokannya itu asli ya, asli dalam arti pengobatan ya benar-benar secara islami yang dijalankan. Tapi kalau untuk yang di tayangan-tayangan yang pengobatan, ketika pengobatan itu ditarik, digini-giniin, keluar kris dari seolah-olah dari tubuh pasien, itu settingan ya, itu settingan. Terus kalau yang kelapa itu juga settingan. Arti settingan itu hanya sebatas di setting gitu loh. Kelapanya itu memang sudah dimasukkan benda ke dalam kelapa itu. Nah, kalau sahabat yang mau pesan madu, pesan kasturi, itu bisa langsung kirim
bisa langsung menghubungi ke nomor admin yang sudah tercantum di YouTube saya. Sahabat bisa langsung hubungi nomor adminnya, nanti admin langsung membalas ya. Ada juga balasan otomatisnya. Nanti untuk harga, untuk pengiriman, untuk transferan nanti bisa langsung ke rekening saya, nanti diarahkan sama admin. Sahabat tinggal WA saja langsung, insya Allah pengiriman cepat ya. Dan insya Allah pengiriman juga saya akan tanggung jawab sampai tujuan ya. Kalau memang ada kesalahan dalam pengiriman, nanti yang saya akan turun langsung ya. Yang karena ya intinya sahabat-sahabat juga agar merasakan juga ya. Salam santun al-qalam. Salam santun Pak Ustadz, pengen nanya nih, ilmu sulap itu hukumnya apa ya? Kalau ilmu sulap itu tergantung keadaan sahabat ya. Kalau memang dimainkan sulap itu untuk tujuan hiburan ya bisa dibilang ya hukumnya sah-sah saja buat hiburan. Tapi kalau pesulap ini ilmu sulap dimainkan untuk menipu orang ya dosa hukumnya. Tergantung perjalanannya saja sih, bukan sulapnya. Tergantung digunakan untuk apa gitu. Ustadz, banaspati itu bisa membakar benda juga orang. Nah, sebenarnya banaspati itu ya jin, ya sahabat ya, jin yang berwujud api itu banaspati. Ya kalau untuk membakar ya bisa. Winarti Kardiman, Ustadz kalau pembersihan rumah terus banyak bukulnya seperti semar mesem, itu asli atau settingan? Rata-rata settingan ya, rata-rata itu settingan, memang dukun yang sudah menanam di tempat itu. Tapi ada juga yang asli ya, ada juga yang asli memang dukun itu menanam, ditaruh di rumah orang ataupun di tempat usaha orang agar usahanya jatuh, agar rumahnya itu seperti agar rumah orang itu seperti tidak nyaman ya, mimpi-mimpi buruk, isi rumah itu sering bertengkar. Nah, bisa juga ada benda-benda yang ditanamkan oleh si dukun untuk merusak rumah tangga, ditanamkan di tempat usaha orang agar usahanya jatuh, itu ada juga. Dan kalau pembersihan dideteksi ada bendanya ya ada, tapi bukan goib, tapi nariknya secara nyata, itu bendanya ada yang dikubur, pasti ada yang menanam. Bedanya magic sama sulap Ustadz? Nah, sama sahabat, beda bahasa saja. Dahlia, waalaikumsalam, Mamang Perapatan hadir. Tapi kalau membongkar sampai membongkar aib seseorang, itu udah dosa hukumnya. Karena ada orang yang membuat video edukasi, di dalam edukasinya itu menjatuhkan, mencemarkan nama seseorang, menghina-hina. Nah, itu maksudnya udah perbuatan dosa. Bukan dosa aja, pidana juga ya. Nah, ini untuk sahabat-sahabat yang mau WA sama saya, yang mau nelpon, ya mungkin sahabat bisa WA dulu, cuma saya nggak bisa langsung membalas ya, karena ya mungkin karena banyak pesan yang masuk ya, jadi mungkin sahabat itu saya balasnya juga agak lama ya. Mungkin bukan saya tidak membalas, tapi saya membalas cuman berurutan ya, karena memang ada pesan-pesan yang masuk itu dari banyak orang juga yang menghubungi saya secara langsung ya, tapi saya balas. Kalaupun telepon juga akan saya angkat sesuai dengan
kalau saya lagi nggak sibuk, kalau saya lagi nggak menangani pasien, ya insya Allah saya angkat teleponnya. Untuk WA pun pasti saya balas. Nomor saya sudah tercantum di YouTube, nomor admin saya. Jadi kalau sahabat mau pesan madu, pesan minyak kasturi, sahabat bisa langsung ke admin ya. Lewat saya pun bisa, cuman kalau saya nanti lama balasnya, bisa langsung ke admin saja, nanti langsung sama admin langsung diproses untuk pengirimannya. Tapi kalau untuk pengobatan jarak jauh, insya Allah bisa langsung ke nomor saya nanti lewat media video call ya. Jadi dan untuk nomor transferan juga bisa langsung ke rekening saya ya. Kalau sahabat beli madu, sahabat bisa langsung ke rekening atas nama Muhammad Nasihin, ada BCA, ada BRI, dan sudah tercantum di YouTube. Jadi sahabat bisa mendapatkan nomor rekeningnya di YouTube saya, jangan di media yang lain ya. Nanti yang dikhawatirkan penipuan. Intinya kalau ada orang sudah minta transferan, ketika sahabat mau transfer itu kok namanya bukan Muhammad Nasihin, ya udah sahabat jangan transfer, itu artinya penipuan gitu. Sartika, waalaikumsalam, sahabat dari Bandung. Raden Fikri, pesulap merah pasti menang, buktinya banyak. Nah sebenarnya tidak ada kalah, tidak ada menang ya. Ini saya di dalam video ini sudah menjelaskan ya, bahwa apa yang video-video ditampilkan itu adalah real, adalah video settingan. Ya tinggal dari Gus Samsudinnya saja membuat video klarifikasi, menjelaskan ke masyarakat kalau pengobatan yang di YouTube-nya itu asli, tapi kalau kalau pengobatan di padepokannya asli, tapi kalau yang ditampilkan di YouTube yang mengeluarkan benda, yang ada kelapa, nah bisa dijelaskan saja bahwa itu hanya sebatas konten atau dibuat video settingan dan tidak ada korbannya, karena memang di dalam video itu ya orang-orang yang memang orang-orang yang dibayar juga atau orang-orang yang sebagai aktor gitu ya sahabat ya. Tuh Wajo, sehat selalu Ustaz, salam dari kota Palu. Salam juga untuk sahabat-sahabat yang ada di Palu. Aminurlah Hakim, salam dari Malaysia hadir. Muhammad Yasin, terlalu lama Ustadz, kesinambungan Gus Samsudin dan Marcel belum ketemu jalan penyelesaiannya. Nah sebenarnya sahabat ya, penyelesaiannya itu yaitu tadi, kalau memang adanya kejujuran, ada namanya klarifikasi, ya nggak akan ada masalah panjang gitu loh. Yang dikatakan penipuan itu kan sebenarnya kalau tindakan-tindakan yang memang dilakukan di alam nyata tapi tidak ada klarifikasi, itu namanya penipuan. Mami kecil, salam dari Abu Dhabi. Waalaikumsalam. Maidah, waalaikumsalam dari Singapura. Heru Sinau, waalaikumsalam, sahabat dari Kudus. Salam dari Wong Palembang, KTP-nya mana? Melin Lin Taiwan hadir.
Abu Aziza Brunei hadir Ustadz. Eka Bule dari Taiwan. Odah Jana Dubai hadir. Kerry, waalaikumsalam, sab dari Malaysia. Nah, coba saran ya, mungkin inilah saya ngobrol-ngobrol aja. Biasanya kan saya membuat konten tayangan mendatangi dukun, mendatangi preman. Kali ini karena memang di luar juga cuacanya kurang bagus ya, jadi saya hanya di rumah saja atau di Padepokan. Imam Sud, waalaikumsalam. Freddy Cahaya, Marcel sama Samsudin perlu pembuktian netizen biar tahu. Nah iya sahabat ya, sebenarnya nggak usah butuh pembuktian. Di dalam video saya pun saya sudah menjelaskan ya, karena saya sudah tahu tentang hal yang kejadian sebenarnya ya, tentang kejadian yang sebenarnya saya sudah tahu, dan saya juga sudah sering menjelaskan di YouTube saya. Kalau memang secara pengobatan, kalau yang dilakukan itu adanya penarikan benda, menyatakan benda, terus ditambah lagi kelapa, keris petir, yang mungkin ada suatu yang lain lagi masih banyak, atau praktek-praktek ya tentang kesaktian-kesaktian, itu rata-rata settingan ya, rata-rata settingan yang memang tujuannya untuk hiburan. Tapi kalau pengobatan, untuk saya rasa kalau nggak ada klarifikasinya nanti masuknya malah penipuan. Tapi kalau ada klarifikasinya, contohnya gini ya, saya membuat video melakukan pengobatan sama pasien, dan itu bukan pasien tapi itu adalah sebagai aktor saja, sebagai gambaran ya, seperti film-film di TV itu. Sumpama korban santet itu dia luka-luka, lalu ada ustadz yang mengobatinya, dibacakan ayat-ayat, lalu lukanya sembuh. Nah setelah sembuh itu dia langsung rajin beribadah, bertobat. Nah itu hanya sebatas film, sah-sah saja ya, karena memang itu tujuannya untuk sebatas film hiburan atau gambaran juga, agar masyarakat ini dijauhkan dari dunia santet. Begini lo cara menghindari santet. Nah itu dibuatkan edukasinya, penjelasannya juga, itu sah-sah saja. Tapi kalau memang buat video pengobatan yang itu apa ya, tidak ada klarifikasinya, nanti masyarakat ini menilai bahwa itu tayangan-tayangan yang memang asli gitu loh, padahal itu bukan tayangan asli, hanya sebatas film saja. Tapi kalau film itu kan mau disetting juga ya, banyak orang yang menonton. Karena apa ya, hiburan ya. Contoh kayak bioskop aja lah ya, bioskop kan sudah tahu mungkin sahabat ya, di dalam filmnya itu artis yang memang artis-artis terkenal, yang memang mereka bermain di bermain film, ditayangkan di bioskop juga ramai penontonnya walaupun sudah tahu settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813 4200 0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.